Baik, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita Pagi, Bu. Ibu. Kita Selamat berdoa pagi, Bu. untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Karena kita sudah menunggu 3 menit lamanya teman-teman yang lain bergabung, kita langsung saja mulai pembelajaran kita. Fokus pembelajaran kita ada di halaman 29 sampai 36. Tetapi sebelum kita masuk ke bab baru itu, Ibu akan sedikit menjelaskan, mengulang kembali pembelajaran yang kemarin. Anak-anak boleh perhatikan kemarin ya. Kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam jenis pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, ada desimal, ada persen. Ketika anak-anak ibu sudah paham bagaimana caranya, maka untuk merubah satu pecahan ke pecahan yang lainnya itu sudah gampang. Ya, pasti bisa. Ibu ulang sekali lagi. Contoh, misalnya ibu berikan ini ibu ulangi untuk materi yang minggu lalu terlebih dahulu ya. Misalnya ibu berikan pecahannya itu 8/7. 8/7 ketika anak-anak ibu sudah paham ini jenis pecahan apa, ini adalah pecahan biasa. Nah, ketika satu pecahan biasa ini, ibu minta coba anak-anak ibu rubah satu pecahan ini ke pecahan yang lainnya. Pecahan yang lainnya itu apa? Ini di soal sudah biasa, berarti silakan rubah ke pecahan campuran dia, ke desimal dia, ke persen dia, bisa dari satu pecahan ini. Bagaimana caranya? Nah, cara sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan ya. Sekarang kita ulangi kembali caranya bagaimana. Misalnya dari pecahan ini kita mau rubah ke campuran. Bagaimana caranya? Pertama kita mau rubah ke campuran, berarti 8/7 itu sama caranya seperti 8 bagi 7. Kita ada di perkalian 7. Itu menjadi campuran ya, karena soalnya dari pecahan biasa mau dirubah ke pecahan yang lainnya. Yang lainnya itu yang pertama itu pecahan campuran dulu. Nah sekarang kita ada di perkalian 7. Nah boleh tulis perkalian 7 kali berapa? 7 kali 1 dulu, boleh. Nah, sekarang 7 dikali berapa yang mendekati 8? Yaitu 7 kali 1 kan? 7 kali 1. Kita tulis di sini. Dan 7 yang ini kita tulis di bawah 8. Sehingga kalau dikurang, 8 kurang 7 itu 1. Kita kan mau jadikan ke pecahan campuran. Kalau mau dijadikan ke pecahan campuran, tidak dibenarkan mengeluarkan bantuan. Bantuannya itu apa dalam pembagian? Boleh koma dan nol, ya kan? Tetapi karena kita mau jadikan ke campuran, tidak dibenarkan mengeluarkan bantuan. Nah, sekarang 7 kali berapa yang hasilnya 1? Tidak bisa. Keluarkan bantuan, tidak boleh. Kalau tidak bisa, berarti ini adalah sisa. Berapa sisanya? 1, letak di atas. Agak naik sedikit. Nah, si 7 yang ini pindah ke bawah. Sudah selesai. Berarti pecahan campurannya adalah 1/7. Oke. Nah, sekarang dari pecahan biasa ini juga kita mau jadikan ke pecahan yang lainnya lagi. Campuran sudah dapat. Sekarang mau desimal. Nah, caranya lagi 8/7. Berarti itu kan juga sama seperti 8 bagi 7. Ini hampir sama seperti ini. Tapi kita mau pakai desimal, mau pakai koma. Kita ada di perkalian 7 lagi. Ini perhatikan yang di sini. Nah, sekarang 7 kali berapa yang mendekati 8? Hasil 7 kali 1. Satunya yang ini letak kemari. Sehingga 7 yang ini boleh diletak di bawah 8.
Kalau dikurang, 8 kurang 7 itu 1. Nah, kita mau ke desimal nih. Kalau desimal kan boleh koma. Berarti di sini boleh keluarkan bantuan. Bantuannya apa? Karena kita sudah setengah jalan, berarti bantuan yang pertama kali dikeluarkan adalah koma dan 0. Nah, sekarang 7 kali berapa yang mendekati 10? Nah, 7 kali 1, 7. Kalau 7 kali 2, 14. Nah, kalau dikali 2 udah lebih. Berarti masih 7 kali 1. Satunya ini letak lagi dia di sini. 7 yang ini letak lagi di bawah 10. Lalu dikurang. 10 kurang 7, 3. Kalau anak ibu mau buat satu angka di belakang koma, boleh 1,1, boleh. Atau kalau anak ibu masih mau melanjutkan 2 angka di belakang koma, boleh lanjutkan lagi. 7 kali berapa? Nah, ini kita keluarkan dulu bantuannya ya, 0. 7 kali berapa yang mendekati 30? Nah, kalau kita hafal di perkalian 7, ada di 7 kali 4 yang dekat dengan 30. Berapa hasilnya 7 kali 4? 28. Sehingga 4-nya ini kita letak di sini. Dan hasil 28 kita letak di bawah 30. Nah, kemudian Bu, ini udah 2 angka di belakang koma. Kalau masih anak-anak ibu mau melanjutkan lagi 3 angka di belakang koma, boleh, caranya sama, mengulang saja. 30 kurang 28, 2. Nah, kemudian kalau mau ditambah lagi 0, ya boleh. Tapi 1 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma itu sudah cukup. Ya, kalau mau ditulis berarti desimal dari 8/7 adalah 1,14 atau 1,1. Nah, ini udah 2 pecahan lainnya. Sekarang ada 1 pecahan lainnya yaitu persen. Dari 8/7 mau dijadikan ke persen. Kan ini ada 1,14. Ibu ambil dari sini ya. 1,14 kemarin sudah Ibu jelaskan cara mudahnya. Untuk persen itu kan per 100, ya kan? Nah, sekarang angka ini kalau mau dirubah kemari, mau dipindah jadi berapa? Selain 0, berarti angkanya ada 1. Pindah semua angkanya. 1, 4. Kemudian untuk kita berapa nolnya, lihat berapa angka di belakang koma. Ada berapa angka? Ada berapa banyak bilangannya? Berapa banyak bilangannya, bukan berapa angkanya ya. Berapa banyak bilangan di belakang angka? Ada 1, ada 2 angka di belakang koma. Berarti nolnya 2. Nah, gitu kemarin cara pindahnya kan. Nah, setelah 0 baru 1. Jadi 1,14 itu pecahan biasanya adalah 114/100. Ketika dia sudah per 100, ketika dia sudah per 100, maka ini sudah persen namanya. Persen itu kan per 100, berarti kita tinggal pindah 114%, itu kita ganti menjadi lambang, yaitu seperti ini. Jadi persennya adalah 114%. Sudah, dari pecahan biasa sudah berubah menjadi 3 pecahan lainnya. Sudah berubah jadi campuran, sudah berubah jadi desimal, sudah berubah jadi persen. Nah, Bu, kalau misalnya seperti yang Ibu bilang kemarin, dari 8/7 ini mau dikali 100. Aku yang ditunggu-tunggu loh di sana, betul. Dari 8/7 ini mau dikali 100, boleh. Nah, kali dia dengan, ini cara lainnya ya. Kali dia dengan 100. 100-nya itu kan sama dengan 100/1. Berarti dirubah lagi. 8/7
kali 100 per 1. Sehingga 8 kali 100, 800. 7 kali 1, 7. Baru dibagi. 800 bagi 7. Nah, kita ada di perkalian 7. Nanti ujung-ujungnya kurang lebih caranya hasilnya juga ke seperti ini. Nah, 114 ya. Jadi tergantung anak-anak ibu mau pilih cara yang bagaimana. Yang penting dari satu pecahan itu bisa dijadikan ke pecahan yang lainnya lagi ya anak-anak ibu. Tapi dengan melihat bilangan yang mau ditentukan itu berapa. Oke, ini ibu ulang pembelajaran yang kemarin. Nanti akan ibu berikan soal untuk merubah satu pecahan ke pecahan yang lainnya lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi baru kita itu yaitu tentang pembulatan. Kita akan membulatkan suatu bilangan, mau dibulatkan. Mau dibulatkan ke atas atau ke bawah? Maksudnya ke atas itu gimana, Bu? Nah, dan maksud ke bawah itu gimana? Misalnya dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan dibulatkan ke bawah. Kemudian dari bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9, ini akan dibulatkan ke atas. Dibulatkan ya. Ini dibulatkan, kita mau membulatkan. Contohnya bagaimana? Misalnya nih dalam kehidupan sehari-hari, ibu mau beli kue, satu kue harganya 2.300. Satu kue harganya 2.300. Mau dibulatkan berapa ini? Nah, ini kan ribuan, 2.000-an, ya kan ribuan. Nah, sekarang 2.000 berapa? 2.300. Nah, 3 ini di atas atau di bawah? Nah, termasuk di bawah kan? Berarti ini dibulatkan ke bawah 2.300 ini. Dibulatkan ke bawahnya itu berapa? Misalnya, ibu beli harga kuenya 2.300. Bu, bulatkan aja lah karena nggak ada kembaliannya. Nah, bulatkannya kan bulatkan ke bawah. Jadi ke bawahnya itu berapa? 2.500 atau 2.000? 2.000, Bu. 2.000, Bu. Nah, itu seperti itu. Berarti ini karena dibulatkan ke bawah, berarti hasilnya 2.000, Bu. Kenapa ke bawah? Karena ratusannya itu 300 dan 300 itu harus dibulatkan ke bawah. Lagi misalnya ini ribuan ya. Kalau dia ribuan berarti hasilnya juga ribuan. Contoh lagi yang kedua, misalnya 2, 6. Nah, 2, itu bilangan satuan atau puluhan? Satuan. Puluhan. Ya, bagus. Karena masih 2, 2, jadi itu masih satuan. Nah, sekarang ini 2, mau dibulatkan. Komanya berapa? Angkanya 6 itu kita lihat ini harus dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ini ke atas. Nah, berarti 2 ini kalau dibulatkan jadi berapa? 2,7, Bu. Nah, kalau 2,7 itu naik dia. Dibulatkan, bulat penuh, bulat penuh. Bulat penuh, nah, bulat penuh. Kita mau membulatkan penuh. 2,6 mau dibulatkan jadi berapa? 3, Bu. 3, benar. 3 bulat penuh. Kalau 2,7 itu masih ada desimal, itu belum penuh, belum sepenuhnya. Memang 2,6 ini dibulatkan ke atasnya itu ya jadi 3. Contohnya lagi misalnya, ibu beli kue 2.600. Nah, 2.600. Berarti 2.006. Oh, 6 itu harusnya naik ke atas. Berarti kalau misalnya ibu itu bilang, Bu, nggak ada kembaliannya. Jadi 2.600 ini harus saya bayar berapa?
Nah, jadi anak-anak ibu sudah berpikir 2.600 dibulatkannya naik atau naik ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas. Jadi kalau 2.600 naik ke atas jadi berapa ibu kasih uang ke ibu yang jual kue? 3.000 Bu. 3.000 Bu. Iya. Contohnya lagi, misalnya ya, ada 93. Nah, 93. Ini adalah bilangan puluhan, ya kan? 90-an. Nah, 90 berapa? 3. 3 itu masuk dalam kategori ke bawah. Berarti 93 ini dibulatkan berapa? Dibulatkan penuh. 90 Bu. 90 Bu. Iya. Dari 93 ini bukan dibulatkan jadi 92 tidak nak ya. Berarti harus kita bulatkan penuh ya gitu. Jadi 93 karena 3-nya ini harus ke bawah kita bulatkan jadi 90. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 98? Berapa harus ibu bulatkan ini? 100 Bu. 100. Ya, harus dibulatkan penuh 100. Dari 98 bukan dibulatkan ke 99, tidak. Tapi harus kita ambil penuh jadi 100. Misalnya ibu ambil yang di buku cetak ya. Kita coba bahas soalnya. Di buku cetak mari berlatih 15 nomor 1. Bu, halaman berapa Bu? Halaman 31. Halaman berapa Bu? 31. Coba kita bahas di halaman 31, mari berlatih 15, ada soal 1,2. Nah, 1 koma. 1 koma. Nah, kemudian komanya berapa? 2. 2 ini atau ke bawah, naik ke atas atau turun ke bawah harusnya? Ke bawah, turun ke bawah. Jadi karena dia 1 koma masih satuan, kalau dia turun ke bawah jadi berapa? 1. Dari 1 Bu. Iya. Bisa ya, kita coba lagi nomor 2. 3,8. 3, nah ini masih satuan juga. Komanya berapa? 8. Perhatikan 8 itu harus naik ke atas atau ke bawah? Ke atas. Jadi kalau satuannya 3 naik ke atas jadi berapa? 40 Bu. 40. Kita satuan ya, kita masih 3. 4 Bu. 4 gitu ya. Harus bisa bedakan. Ini tuh soalnya masih satuan aku. Kalau masih 3 koma itu satuan. Misalnya 30 koma, nah itu baru puluhan. 20 koma, nah itu baru puluhan. Kalau masih 5 koma, berarti dia masih 5. 6 koma, dia masih 6. 6 itu kan satuan ya. Oke, kita ke nomor 3 misalnya. Ada bilangan 42. Itu mau dibulatkan naik atau turun? Naik atau turun? Turun. Karena ini puluhan ya. 42 puluhannya berapa? 40. 40 berapa? 2. Kemudian kita lihat 2 itu harus ke bawah. Berarti dari 42 dibulatkan ke bawah jadi berapa? 50 Bu. 50. Oh, 50 dari 40 turun ke bawah. 40 Bu. 40 Bu. Iya, 40. Kalau turun itu ya turun ke bawah sebelumnya. Kalau naik itu setelahnya. 57. Nah, ini ini bilangan puluhan. Puluhan berapa? 50. 50 berapa? 7. Nah, sekarang perhatikan angka 7 itu harus naik ke atas atau ke bawah kalau dibulatkan. 60 Bu. Atas Bu. Atas, iya. Bilangan yang di atasnya 50-an berapa? 60. Ya, kalau nomor 6. Anak-anak itu tidak mencoret-coret di sini ya, tidak mencoret-coret di sini. Ini siapa yang mencoret ini ya?
Nanti konsentrasi. Nomor 5 enggak, Bu? Sekarang ini 164. Yuk, ini gimana kita bulatkan? Ini di ratusan, 906. Nah, 6 itu ke atas atau ke bawah? Atas. Jadi dari 900 ke atasnya lagi berapa? 100.000. Benar. Bu, 100, Bu. 1.000. 1.000. Gio Milano. Mana Gio Milano? Ini Gio Milano tidak boleh coret-coret ya. Nanti yang coret-coret Ibu keluarkan dari Zoom ya. Karena mengganggu nanti konsentrasi temannya yang lainnya. Nana Ibu ya. Kita fokus dulu di penjelasan materinya. Oke, kita coba lagi yang di mari berlatih 16. Berarti mari berlatih 15 anak-anak Ibu sudah paham. Kita coba mari berlatih 16 halaman 32. Nah, itu bilangannya ada yang dijumlah, ada yang dikurang. Coba kita jumlahkan yuk nomor 1. Berapa bilangannya? Siapa yang dapat hasil penjumlahan nomor 1? Coba boleh sebutkan berapa ini penjumlahan 125. Yang hasilnya anak-anak Ibu boleh ini ya. Boleh menyebutkan namanya berapa dapat hasilnya? 125. 100? Ya berapa hasilnya? 900. 1.000. Dari 125 dijumlahkan dulu ya nak, ditambah 785. Nah kalau ditambah 5 tambah 5 0, ada 1 tambah 2 3 tambah 8 11, ada 1 7 8 9, sehingga hasilnya 910. Kalau dibulatkan jadi berapa? 900, berarti ratusan. 900 berapa? 1.000. 1.000. Ini ke bawah. 1.000, Bu. 1.000. 8.000, Bu. 8.000. Dari ratusan ini 1.000. 8 biru, Bu. 8.000, Bu. 9.000. Nah, anak-anak Ibu, kita ini mau bulatkannya itu bilangan ke atas atau ke bawah, tidak terlalu jauh. Masa dari bilangan 900 dibulatkan jadi 8.000, jauh sekali itu. Ya. Nah, kita mau bulatkan 900. 910. Nah, 10 itu angkanya berapa ini? Ada 1. Berarti kita perhatikan di sini. 1 itu harus dibulatkan ke bawah. Berarti 910 kalau turun ke bawah, pembulatannya adalah 9.000. Iya, bukan 8.000. Dari mana larinya 8.000? Jauh sekali. Kemudian yang nomor 2 misalnya. Itu nomor 2 juga dijumlah 344 ditambah 978. Ini harus dicari dulu hasilnya ya, baru dibulatkan ya. 4 tambah 8. 12, 1, 7, 8, tambah 4. 12, ada 1 lagi. 1 tambah 3, tambah 9. 13, berarti 1.322. Nah ini ribuan, 1000 berapa dia? 1.300. Nah di depannya berapa ini? 3. Perhatikan, ini 1000-an. Jadinya 1.000, Bu. Iya, 1.000. 1000-an. Ini 1000 berapa? 303 itu ada di angka ini, harus kita turunkan ke bawah. Berarti dari 1.300 turun ke bawah, bulatnya itu adalah 1.000. Nah, bukan 5.000, bukan. Kita sedang membicarakan 1000-an, ya. Tidak langsung lari ke 5.000, tidak. Nah, begitu caranya ya.
kemudian untuk yang misalnya di pengurangan. Misalnya pengurangannya, oh ada nomor 4 nih. Pengurangannya di nomor 4. 812 kurang 382. Nah, kita kurang. 2 kurang 2. 2 kurang 2. 0, Bu. Ya, 1 kurang 8. Tidak punya teman, pinjam dia di sini. Pinjam sama temannya ini jadi 10, jadi 11. 10 tambah 1, 11. 11 kurang 8. 3. Ini sudah dipinjam temannya. 1, 8 sudah dipinjam 1, tinggal 7. 7 kurang 3. 4. Oh, berarti hasil dari 812 dikurang 382 adalah 430. Ada di 400-an. Jadinya 400, Bu. 400, Bu. 400. Cara pertama kita ada di 400-an. Berarti 400 berapa? 30. 3 itu kita perhatikan di sini. 3 ada di harusnya urutannya ke bawah. Berarti 430 itu dibulatkan ke bawah. Jadi 400, Bu. 400. Iya, tidak jauh-jauh pembulatannya dari bilangan ini ya, Nak. Jadi jangan jauh-jauh, nanti dari 400 bulatkannya ke 1000, Bu. Ke 100, Bu. Nah, tidak jauh-jauh dari bilangannya ini. Oke, bisa Nana Ibu untuk mari berlatih 16? Bisa, Bu. Bisa, yang lebih paham untuk membulatkannya ya. Sekarang kita coba ke mari berlatih 17. Mari berlatih 17 ada di nomor 1 misalnya. Ini siapa lagi? Ada di 94 kali 37. Oke, yuk kita kali yuk. 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? Ayo. 28. 28. 8 simpan 2 gitu kan. 7 kali 4 udah 7 kali 9. 12. Berapa? 63. 63 tambah 2 yang disimpan 65. Sekarang 3 kali 4 3 kali 4 12. Tulis 2 simpan 1. Sekarang 3 kali 9. 3 kali 9 berapa? 28. 27 28, Bu. Iya, 3 kali 9 itu 27 Kolbi. Karena ada yang disimpan 1 ini langsung Ibu tulis 28 ya. 3 kali 9 itu 27 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nih, tidak ada teman. Turun ke bawah. 5 tambah 2. 5 tambah 8. 14. Tulis 4 simpan 1. 1 tambah 2, 3. Oh, ternyata hasilnya 3.478. Ada di 3.000-an. 3.000 berapa? 3.000. Jadinya 3.000, Bu. 3.000, Bu. 3.000. 3.000. Ada di 3.000 berapa? 3.400. 400-an ya. 400 itu angka yang harusnya dibulutkan. Jadi 3.400 bulatkan ke bawah jadi 3.000. Oke, bisa ya untuk selanjutnya ya. Nah, coba lagi Ibu mau ke yang mari berlatih 18. Anak-anak Ibu nanti kalau Zoom-nya mati kita tetap standby. Kita mau ke yang mari berlatih 18. Mari berlatih 18 itu di contoh nomor 1 misalnya ya. 3, 5/6. Kita mau bulatkan. Ini pecahan apa ini? 36. Campuran. Gimana caranya? Campuran, Bu. Campuran, Bu. Bagaimana cara mencarinya?
Yaitu 6 kali 3, 18. Tambah 5. 18 tambah 5 berapa? 18 23, Bu. 23. 23 per 6. Nah, kita mau cari ini jadi suatu bilangan yang berdiri sendiri dulu ya. 23 berarti dibagi. Ini siapa yang coret-coret, Nak? Kalau yang coret lagi Ibu keluarkan dari Zoom ya. Bisa ya? Nah, sekarang kita mau cari 23 per 6 itu sama seperti 23 bagi 6. Kita ada di perkalian 6. Misalnya di 6 kali 1 boleh 6. Nah, sekarang 6 kali berapa yang mendekati 23? Itu kan Dari 6 kali 3. 18 karena 6 kali 4 itu udah 24 lebih. Berarti 3 itu di sini, 18-nya itu tulis di bawah 23. Nah, sekarang 23 kurang 18 berapa? 5, Bu. 5. kurang. Nah, 6 kali berapa 5? Tidak ada. Boleh keluarkan bantuan koma dan 0. 6 kali berapa mendekati 50? 6 kali 6 kali 7. 6 kali 8, Bu. Berapa? 6 kali 8, Bu. 6 kali 8 yang lebih dekat dia, Tiano. Nah, karena 6 kali 8 itu 48. Kalau 6 kali 7 masih 42. Yang lebih dekat adalah 6 kali 8. Berarti 8-nya pindah kemari. Kemudian 48 letak dia di bawah. Oke, cukup. Satu angka di belakang koma saja. Berarti 3, 5 per 6 itu hasil akhirnya adalah 23 per 6 atau 3,8. Nah, 3,8 ini kalau dibulatkan 3, ini masih satuan, 3, komanya berapa? 8. 8 itu harus naik atau turun? Ke atas atau ke bawah? 4, Bu. 4. Ke atas, iya. Jadi dia 4 dibulatkan. 3,8. 8 itu tadi di awal kan harus ke atas. Jadi 3 itu kalau naik ke atas adalah 4. Berarti pembulatan dari 3, 5 per 6 adalah 4. Oke. Nah, ini untuk mari berlatih 18. Begitu juga untuk yang mari berlatih 19 ya. Iya, Bu. Sama. Nanti kamu jadikan dulu dia ke desimal. Mari berlatih 19 itu kan ada di 2 per 4, tambah 5, 3 per 4. Jadikan dulu ke desimal, lalu dijumlahkan. Nah, berapa hasil akhirnya? Baru dibulatkan. Oke, ini untuk tugas hari ini. Ini untuk pembelajaran hari ini dan tugasnya. Soal nomor 1 Ibu berikan pribadi ya. Pribadinya itu gimana? Tidak ada di buku. Jadi soal yang kalian kerjakan yang pertama adalah ubahlah satu pecahan dari 12 per 7, ini pecahan biasa, ke pecahan yang lainnya. Ke pecahan campuran, ubah ya, ke pecahan ubah, cari seperti penjelasan Ibu yang pertama. Ke persen. Ya. Bu. Ya, ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, apa ada pertanyaannya? Bu, nanti soal latihan matematikanya boleh Kak Ibu share di grup, Bu. Soalnya suara Ibu kurang jelas, Bu, di sini, Bu. Oh iya, oke. Iya, nanti akan Ibu share di grup, nak. Ya, tapi butuh waktu karena apa? Karena untuk merekam video kita ini, Ibu butuh waktu prosesnya. Jadi nanti agak lama ya, anak-anak Ibu ya. Karena dia iya, penyimpanan video. Jadi nanti setelah ini anak-anak Ibu boleh mengulang kembali dulu apa yang sudah diketahui sambil menunggu Ibu share lagi nanti videonya ya. Karena Ibu butuh waktu untuk proses penyimpanannya. Nanti akan Ibu share. Oke, ini soal yang pertama Ibu berikan pribadi, silakan rubah ke 3 pecahan lainnya.
Kemudian soal yang berikutnya itu ada di buku cetak. Di buku cetak Mari Berlatih 17. Nah, ini baru yang ada di buku cetak ya. Mari Berlatih 17. Nomornya di nomor 5 dan 6. Kemudian di Mari Berlatih 18, nomornya di nomor 5 dan 6 juga. Mari Berlatih 19, nomornya di nomor 6 dan 7. Oke, ini soal kalian hari ini. Yang ini Ibu berikan pribadi, dari penjelasan awal sudah Ibu berikan. Ini di Mari Berlatih 17, Mari Berlatih 18, dan Mari Berlatih 19. Ya, untuk di Mari Berlatih 17, nanti anak-anak Ibu cari dulu hasil pembagiannya, baru dibulatkan. Kemudian untuk Mari Berlatih 18, cari dulu yang nomor 5 itu, cari dulu desimalnya. Jawab di buku tulis ya. Iya, di buku tulis. Kalau punya Nggak buat cara. juga boleh, tapi Ibu lebih suka anak-anak Ibu cari menggunakan cara-caranya difotokan. Tapi caranya yang sudah jelas ya, jangan yang masih coret sana, coret sini. Maka dari itu Ibu katakan untuk buku coret-coretnya dipisahkan. Cara lain boleh. Nah, kemudian untuk di Mari Berlatih 19, nomor 6 dan 7. Itu pecahan campurannya dirubah dulu ke desimal. Jadikan dulu ke biasa, dikali, lalu ditambah, seperti sebelumnya tadi sudah Ibu jelaskan, baru dijadikan ke desimal dan dijumlahkan. Dikurang dan dijumlahkan. Oke, ini adalah tugas anak-anak Ibu. Nanti jika ada pertanyaan mengenai tugas yang tidak bisa dijawab, boleh bertanya. Dan untuk hasil penjelasan hari ini akan Ibu share di grup ya. Untuk Mari Berlatih 19 enggak? Ada yang bertanya lagi anak-anak Ibu? Sebelum Zoom-nya habis waktu. Mari Berlatih 16 Bu, kita nggak ada soal kan Bu di situ. Mari Berlatih 15 tadi sudah kita jawab. 6 sudah kita jawab. Ya, jadi tidak ada soal. Mari Berlatih 16 juga itu hampir sama, kurang lebih seperti Mari Berlatih 15, tinggal tambah. Bu, nanti masuk Zoom lagi ya Bu? Iya, ini tidak Zoom lagi ya Nak, karena kalau di Zoom lagi nanti Ibu tidak bisa merekam videonya, ya. Jadi Zoom-nya boleh pesan Bu. Oke, anak-anak Ibu, selamat belajar. Waktu Zoom-nya sudah hampir habis. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing sebelum pembelajaran matematika melalui Zoom kita tutup. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu. Selamat belajar dan selamat pagi. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Selamat pagi.